إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأهل بيته وزوجاته وذرياته وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى الملائكة المقربين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين وأئمة المجتهدين ثم إلى أرواح جميع الأولياء خصوصا روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وأولياء التسعة ومشايخنا وأساتذنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وقرباتنا والخاذرين والخاذرات ونخص خصوصا إلى من أسس هذا المسجد bahkan yang sebuah usulihi wa furu'ihi wa man intasaba ilaihi wa nakhussu khususan ila muallifi hadzal kitab lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina rupane wong akeh amanu kang padha beriman sapa alladzina iman bima kelawan perkara jaa kang nekaaken bihi kelawan masaba ar-rasulu rasul wa tatma'innu lan dadi anteng dadi tentrem apa qulubuhum pira-pira atine alladzina bidzikrillahi kelawan eling Allah, bidzikrillahi kelawan nyebut Allah. Ala eling-eling, bidzikrillahi kelawan zikir Allah utawa eling Allah, tatmainnu dadi anteng apa al-qulubu pira-pira ati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, menjadi tenang bidzikrillah sebab ingat kepada Allah atau sebab menyebut Allah. Ala ingatlah bidzikrillahi sebab menyebut Allah, tatmainnul qulub hati menjadi tenang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maksud daripada man anabah dalam ayat sebelumnya, yaitu orang yang kembali kepada Allah, adalah alladzina amanu, adalah orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hati mereka menjadi tentram,
menjadi tenang sebab ingat kepada Allah, sebab zikir kepada Allah. Apa maksudnya bidzikrillah? Kok sebab zikir kepada Allah kemudian hati mereka menjadi tenang? Padahal dalam ayat yang lainnya disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hati mereka menjadi takut. Nah di sini malah watat ma'inu qulubuhum bidzikrillah, hati mereka menjadi tenang, menjadi tentram dengan menyebut Allah. Ini seakan-akan kedua ayat ini adalah bertentangan, ya. Tapi tidak bertentangan, karena yang dimaksudkan dalam ayat yang pertama tadi yaitu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebut Allah maka hati mereka menjadi takut. Itu maksudnya adalah, yang dimaksudkan dengan Allah adalah ketika disebut ancaman-ancaman Allah, ketika disebut siksaan Allah, ketika disebut neraka Allah, hati mereka menjadi takut. Nah dalam ayat ini watatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dengan menyebut, dengan mengingat Allah, yang dimaksudkan Allah di sini adalah mengingat janji-janji Allah, mengingat pahala Allah, mengingat rahmat Allah, maka hati mereka menjadi tenang, menjadi tentram. Jadi kalau begitu, di antara dua ayat tersebut kelihatannya secara zahir itu adalah bertentangan, tapi sejatinya keduanya sama sekali tidak bertentangan. Karena yang dimaksud dengan zikrullah dalam ayat yang lalu itu adalah mengingat ancaman-ancaman Allah, mengingat siksaan Allah, mengingat neraka Allah, sehingga ketika disebut itu maka hati mereka menjadi takut. Nah dalam ayat ini sekali lagi yang dimaksudkan dengan zikrillah, menyebut Allah atau mengingat Allah adalah mengingat janji-janji Allah, mengingat pahala Allah, mengingat ampunan Allah, mengingat rahmat Allah, sehingga ketika itu disebutkan maka hati mereka menjadi tenang, sebab Allah itu tidak akan mengingkari janjinya, pasti janji Allah akan ditepati. Sehingga ketika mereka mengingat janji Allah yang semacam itu, maka hati mereka menjadi tenang, hati mereka menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan sebab mengingat janji-janji Allah hati menjadi tentram. Alladzina utawi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilulan padha nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal kebagusan, iku tuba utawi kabejan iku lahum tetep kedue alladzina wa husnu ma'abin lan baguse nggon bali, lan baguse nggon bali. Alladzina amanu wa amilus solihati, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tuba lahum bagi mereka adalah kebahagiaan, wa husnu ma'abin dan tempat kembali yang baik. Tempat kembali yang baik adalah surga Allah. Nah dalam ayat ini para ulama menafsiri kata tuba kebahagiaan. Kebahagiaan itu yang dimaksudkan apa?
dalam ayat ini diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tuba syajaratun fil jannah. Tuba itu adalah pohon yang ada di dalam surga. Gharasahallahu biyadih. Allah menanam pohon itu dengan menggunakan kekuasaannya. Tumbitul khuliyya wal khulal. Pohon itu menumbuhkan perhiasan dan pakaian-pakaian ahli surga. Wa inna aghsanaha, dan sesungguhnya cabang-cabang pohon itu la tura min warai suril jannah, benar-benar bisa dilihat dari belakang pagar surga. Jadi yang dimaksudkan tuba, yang dimaksudkan dengan kebahagiaan dalam ayat tersebut menurut riwayat dari Rasulullah adalah pohon yang ada di dalam surga yang ditanam oleh Allah sendiri, yang ditanam oleh Allah dengan menggunakan kekuasaannya. Kemudian pohon tuba itu bisa menumbuhkan perhiasan-perhiasan dan pakaian-pakaian ahli surga. Jadi pakaian-pakaian ahli surga itu adalah hasil buah atau hasil dari pohon tuba itu. Kemudian pohon atau cabang-cabangnya pohon tuba itu bisa dilihat dari belakang pagar surga. Oh, berarti padahal surga itu sangat-sangat luas sekali, kemudian pohonnya, cabang-cabang pohon itu berarti sangat panjang sekali, sehingga bisa dilihat dari balik pagar surga. Dalam suatu riwayat bahwa bayangan daripada pohon tuba ini itu sangat panjang, dan apabila ditempuh dengan perjalanan menggunakan kendaraan, maka 1 tahun perjalanan tidak akan bisa mencapai batas akhirnya. Jadi sangat panjang sekali. Wa yuqalu tuba syajaratun fil jannah, dan dikatakan bahwa tuba itu adalah pohon yang ada di dalam surga, sakuha min dhahabin, yang batangnya itu adalah terbuat dari emas, wa thamruha min kulli launin, dan buah-buahnya itu adalah dari berbagai macam, wa thiyabu al jannati takhruju minha, kemudian pakaian ahli surga itu keluar dari pohon tersebut. Fatum bitul khuliyah wal khulal, dan dia menumbuhkan perhiasan dan pakaian-pakaian ahli surga. Wa asluha fi darin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pokoknya pohon tuba itu adalah ada di dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di surga. Wa aqsanuha mutatalliyatun fi kulli darin wa ghurfatin fil jannah, dan cabang-cabang dari pohon itu mutatalliyatun, menjulur, fi kulli darin, dalam setiap rumah, wa ghurfatin, dan rumah panggung yang ada di dalam surga. Wa takhtaha kuthbanul miski wal ambari waz za'faron, dan di bawah pohon itu ada tumpukan minyak misik, minyak ambar, dan minyak za'faron. Jadi menurut riwayat-riwayat itulah yang dimaksudkan dengan tuba, yang diterjemahkan dengan kebahagiaan. Jadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan tuba dan akan mendapatkan tempat kembali yang baik, yaitu surga. Ketika
dalam Al-Quran disebutkan alladzina amanu, kita harus merasa bahwa kita termasuk di dalamnya, termasuk dalam ayat itu. Okay. Ketika disebutkan orang-orang ya ayyuhalladzina amanu, maka kita harus merasa bahwa kita adalah masuk dalam ungkapan alladzina amanu. Oleh karena itu, maka kita harus berusaha untuk memperbaiki diri kita bila mana sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran untuk orang-orang beriman itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, maka kita harus memperbaiki diri supaya sesuai dengan sifat-sifat orang-orang yang beriman yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian kadzalika arsalna fi ummatin qad khalat min qabliha umamul litatlu alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Kadzalika kelawan koyak menggono arsalnaka ngutus sapa ingsun ka ing sira fi ummatin maring umat, fi bimakna ilah ya, fi ummatin maring umat, ai ila jamaatin kasiratin tegese maring golongan kang akeh, qad kholat kang wis keliwat min qabliha saking sadurunge umat sapa umamun pira-pira umat, litat telua supaya macaaken sapa sira alaihim ing atase umat, macaaken alladzi ing Quran au khaina kang wis makhyaaken sapa ingsun ilaika maring sira, wa hum khali utawi umat iku yakfuruna padha kafir sapa umat birrahmani kelawan Allah kang maha pengasih. Kadzalika arsalnaka fi ummatin, sebagaimana kami mengutus para nabi kepada umat-umat dan memberikan kepada mereka kitab-kitab, tutla alaihim, agar kitab-kitab itu dibacakan kepada mereka umat, arsalna kami pun juga mengutus kamu fi ummatin kepada umat, qad khalat min qabliha umamun, yang sungguh sebelum umat itu telah berlalu beberapa umat, litatlu alaihim, agar kamu membacakan kepada mereka alladzi auhayna al-Quran, yang telah aku wahyukan kepadamu, wahum yakfuruna birrahman, padahal mereka adalah orang-orang yang kufur dengan Tuhan yang maha pengasih, yaitu birrahman, dengan ar-Rahman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul itu seperti diutusnya para rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Beliau diutus oleh Allah dengan dibekali kitab, agar kitab itu dibacakan kepada umatnya. Jadi agar kitab itu dibacakan kepada umatnya. Demikian pula para nabi dan rasul yang terdahulu juga seperti itu. Jadi mereka diberi kitab oleh Allah agar kitab itu dibacakan kepada umatnya. Jadi tidak ada perbedaan dalam pengangkatan rasul, itu tidak ada perbedaan antara rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad. Yang tugasnya rasul adalah litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaik, yaitu membacakan kepada para umatnya
wahyu yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Wa hum yakfuruna birrahman, sementara mereka kufur kepada Ar-Rahman, sementara mereka kufur kepada Ar-Rahman alladzi rahmatuhu wasi'at kulla syai', yang rahmatnya itu memenuhi segala sesuatu, yang rahmatnya itu memenuhi segala sesuatu. Rawa ad-Dhahhak an Ibni Abbasin anna hadhil ayah nazalat fi kuffari Quraisyin khina qala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam usjudu lirrahman, usjudu lirrahman, qalu wa marrahman. Jadi diriwayat Imam Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang kafir Quraisy, orang kafir Quraisy. Khina qala lahun nabiyyu, ketika Nabi Muhammad bersabda kepada mereka, usjudu lirrahman, sujudlah kamu semua kepada Ar-Rahman. Kemudian ketika mereka mendengar kata Ar-Rahman, qalu, maka mereka berkata, maka mereka bertanya, wa mar-Rahman, apa itu Rahman? Apa itu Rahman? Nah, ketika mereka bertanya apa itu Rahman atau siapakah Rahman itu, maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, kul ngucap sapa sira Muhammad lahum maring kufar Quraisy, huwa utai Ar-Rahman iku Rabbi pangeran ingsun, la ilaha ora ana Tuhan kang berak disembah iku illa huwa kejaba Ar-Rahman, alaihi iku tetep ing atase Ar-Rahman tawakkaltu, alaihi ing atase Ar-Rahman tawakkaltu tawakkal sapa ingsun, wa ilaihi lan iku maring Ar-Rahman matabi utawi nggon bali ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mereka disuruh oleh Nabi untuk bersujud kepada Ar-Rahman, maka mereka bertanya, siapakah Ar-Rahman itu? Nah, ketika mereka bertanya semacam itu, maka turunlah ayat kul huwa Rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Ar-Rahman itu siapa? Ar-Rahman itu adalah Tuhanku, yaitu Tuhan yang menciptakan aku. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, kecuali Ar-Rahman. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku berserah diri dalam semua urusanku, wa ilaihi matabi, dan hanya kepadanya tempat kembaliku fil akhirati, besok di akhirat. Dan ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan orang-orang kafir Quraisy itu ketika disuruh bersujud kepada Ar-Rahman, mereka tidak mengetahui siapa Ar-Rahman itu, sehingga diturunkanlah ayat yang menjelaskan tentang Ar-Rahman, yaitu kul huwa Rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu, walau anna Qur'anan lan lamun sak temene Al-Qur'an iku suyirat bisa dilakokaken bihi kelawan Al-Qur'an apa al-jibalu pira-pira gunung, min amakin ya saking pira-pira panggonane jibal, au quttiat utawa bisa dibelah utawa bisa dipotong-potong, bisa ditukel-tukel, bisa dibelah bi kelawan Al-Qur'an apa al-ardu bumi, au kullima utawa bisa diomongi bihi kelawan Al-Qur'an apa al-mauta pira-pira wong kang mati.
bal lillahil amru jami'ah, balillahi balik iku tetap kedue Allah al amru utai perkara jami'an hale sekabehane, jami'an hale sekabehane. Walau anna Qur'anan, dan sekiranya ada bacaan suyirat bil jibalu, yang dengan bacaan itu gunung-gunung bisa dijalankan, gunung-gunung bisa dipindahkan dari tempatnya. Au qutti'at bihil ardu, atau bumi bisa dibelah sehingga waju'ilat anharon, sehingga bumi yang dibelah itu dijadikan sebagai sungai-sungai, wa uyunan dan mata-mata air. Au kullima bil mauta, atau dengan bacaan itu orang yang mati, orang yang sudah mati bisa diajak bicara, maka pasti mereka tetap tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi seandainya ada bacaan yang bisa digunakan untuk memindahkan gunung, atau bisa digunakan untuk membelah bumi, atau bisa digunakan untuk berbicara kepada orang-orang yang sudah mati, maka tetap mereka tidak mau beriman kepada Allah. Niki ingkang saged kula sampaikan wonten enjang menika, mugi-mugi dipun paringi hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi salata abdin qalat khilatuhu wa rasulullah yasinatuhu wa anzalha ya ilahana wa likulli karbin azim fafarij anna ma nakhlu ma fi bisirri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah rabbana la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satarta wa la hamman illa farasta wa la daynan illa qadaitah ولا مريضا إلا شفيت ولا جهلا إلا عزلت وعلمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. يسر لنا أمورنا وخسر لنا مقاصدنا وأصلح أعمالنا وأحسن أخلاقنا واختم بالصالحات أعمالنا يا الله يا فتاح يا عليم. لا إله إلا الله الفتاح العليم. افتح قلوبنا فتوح العارفين وعلمنا علوم العلماء العاملين وافتح لنا أبواب رحمتك وأبواب نعمتك وأبواب مغفرتك وأبواب عفوك وأبواب معونتك وأبواب هدايتك وأبواب شكرك وأبواب فضلك وأبواب رضوانك وأبواب حولك وقوتك وأبواب صحتك وسلامتك وأبواب جنتك وأبواب رزقك وأبواب علمك وأبواب كل خير لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد لنا علما نافعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.